Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Pandowo Anom. Di video kali ini, saya akan membagikan tema atau topik video yang semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Pada suatu pagi, di desa kecil di lereng bukit, Lastri terbangun dari tidur seadanya. Ia menggeliat pelan di atas ranjang kayu yang sudah reyot. Matanya memandang langit-langit rumahnya yang penuh lubang. Di usianya yang baru 25 tahun, garis-garis kelelahan tampak lebih jelas daripada yang seharusnya. Lastri adalah seorang istri yang tabah. Seorang lelaki desa yang baik hati. Tetapi hidup mereka serba kekurangan. Mereka bekerja keras dari pagi hingga senja demi sekadar makan dan melunasi utang. Namun, hasil jerih payah mereka seringkali tak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Kehidupan mereka yang sederhana penuh dengan perjuangan. Tetapi di balik itu, Lastri selalu menyimpan harapan dan doa agar suatu hari hidup mereka bisa lebih baik. Selalu saja hidup mereka pas-pasan. Andik kerap jatuh sakit karena beban kerja yang terlalu berat, membuat kondisi ekonomi mereka semakin menghimpit. Lastri seringkali menangis dalam hati, merasakan pedih melihat suaminya yang semakin melemah. Suatu hari, ketika mereka tengah bekerja di ladang, seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri datang menyapa. Tetangga itu terlihat segar dan ceria, membawa suasana baru di tengah keletihan Lastri dan Andik. Sambil duduk di bawah pohon rindang, tetangga tersebut mulai bercerita tentang pengalamannya bekerja sebagai TKW di Jepang. Lastri mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetangga itu mengisahkan bagaimana ia mendapatkan gaji yang besar, menjalani kehidupan yang nyaman, dan meraih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kata-katanya penuh semangat, seolah membuka pintu dunia baru yang selama ini tak pernah terbayangkan oleh Lastri. Hati kecilnya mulai bergetar, muncul rasa ingin tahu dan harapan baru. Mungkinkah aku juga bisa mengubah nasib seperti dia? Pikir Lastri, meski dengan hati yang masih diliputi keraguan. Tergoda oleh mimpi untuk keluar dari kemiskinan demi masa depan yang lebih baik bagi keluarganya, perlahan tumbuh keberanian dalam hati Lastri. Malam itu, dalam hening doa, ia merenung dan membuat keputusan besar. Ia ingin keluarganya hidup lebih layak. Setelah beberapa bulan penuh pertimbangan dan diskusi panjang, Lastri dan Andik sepakat untuk mencoba peruntungan di negeri orang. Mereka mulai mengumpulkan uang demi biaya keberangkatan Lastri. Proses itu tidak mudah, tetapi tekad mereka terlalu besar untuk dihalangi oleh keterbatasan. Setelah melalui berbagai persiapan, Lastri akhirnya bersiap untuk pergi ke Jepang. Dengan janji akan segera pulang dan membawa keberuntungan untuk keluarga mereka, ia meninggalkan rumah kecil di lereng bukit. Andik melepas kepergian Lastri dengan hati yang berat, menyembunyikan air matanya agar Lastri tidak ragu. Di balik kekhawatiran, ia tetap berdoa agar langkah besar ini menjadi jalan bagi kehidupan yang lebih baik. Lastri memeluk Andik erat sebelum keberangkatan, menumpahkan doa dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, saat tiba di Jepang, kehidupan yang dijanjikan ternyata jauh dari bayangan indahnya. Lastri harus bekerja keras, lebih dari 12 jam sehari di sebuah pabrik, dengan waktu istirahat yang nyaris tak ada. Gaji yang ia terima pun jauh dari harapan. Potongan-potongan yang tak jelas membuatnya hanya membawa pulang sedikit. Hari-harinya berlalu dalam kelelahan fisik dan batin, sementara kerinduan akan kampung halaman semakin menusuk hati. Meski begitu, Lastri terus bertahan, mengingat janji yang ia buat kepada Andik untuk membawa perubahan bagi keluarga mereka. Hingga pada suatu malam, ketika Lastri sedang berjalan pulang seusai kerja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kesunyian jalanan kota, langkahnya terhenti oleh suara samar yang memanggil namanya.
Ia menoleh dengan jantung berdebar, mendapati sosok tak dikenal mendekatinya perlahan. Suasana menjadi mencekam, dan Lastri merasa ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya sekali lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, Lastri merasakan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak pada semua beban yang ia pikul. Saat pulang menuju asrama, Lastri mendengar langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Suara seorang pria tiba-tiba memecah keheningan. "Aku tahu kamu pasti lelah setelah seharian bekerja. Di dekat sini ada tempat makan enak, harganya terjangkau. Mau ikut?" Lastri menoleh dan melihat seorang rekan kerjanya, Surya, tersenyum ramah. Meski sempat ragu, ajakan itu terasa seperti pelarian kecil dari kerasnya hari-hari di negeri orang. Selain itu, kesempatan untuk bersantai jarang ia temui, dan obrolan hangat mungkin bisa sedikit mengobati rindunya pada kampung halaman. Mereka pun berjalan bersama menuju sebuah kedai kecil yang menjual ramen. Aroma kaldu yang hangat menyambut mereka saat masuk, mengusir sebagian rasa lelah yang menyelimuti Lastri. Sambil menyeruput ramen panas, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, mimpi, hingga cerita masa kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, Lastri merasakan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak pada semua beban yang ia pikul. Suasana kedai itu sederhana namun hangat, dengan aroma kuah ramen yang menggugah selera. Di kedai ramen itu, Lastri duduk berhadapan dengan Surya, sambil menunggu pesanan mereka datang. Hawa hangat dari uap kuah ramen yang mengepul, seakan mengusir dinginnya malam di kota yang tak pernah benar-benar ia kenal. Lastri membuka percakapan, matanya tertuju pada tangan-tangannya yang lelah, yang seharian bekerja tanpa henti. "Di sini hidup memang jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan," katanya, suara sedikit serak. "Aku bekerja lebih dari 12 jam sehari, tapi gaji yang kuterima selalu saja terpotong," rasanya. Lastri terdiam sejenak, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Surya mendengarkan dengan seksama, menatapnya dengan penuh pengertian. Tak perlu kata-kata lagi, mereka sama-sama tahu betapa beratnya beban yang harus dipikul di negeri asing ini. "Seperti kerja keras ini tak pernah cukup untuk semua kebutuhan," Lastri melanjutkan, suaranya penuh kelelahan. Surya mengangguk dengan wajah serius, mendengarkan Lastri dengan seksama. "Aku bisa mengerti," ujarnya, suaranya lembut namun penuh pengertian. "Banyak pekerja asing di sini yang mengalami hal yang sama. Perusahaan seringkali memotong gaji dengan alasan yang tidak masuk akal, dan sayangnya itu sudah menjadi kebiasaan di sini." Lastri menghela napas panjang, wajahnya tampak murung. "Aku ingin membantu di desa," katanya dengan suara rendah, seolah membagi beban yang selama ini ia simpan sendiri. "Andik, suamiku sedang sakit, dan aku tidak tega kalau dia masih harus bekerja keras di ladang. Makanya aku kesini, berharap bisa mendapatkan pemasukan lebih untuk membantu keluargaku." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara mangkok ramen yang terdengar samar di antara mereka. Surya menatapnya dengan rasa iba, seolah memahami betapa besar perjuangan yang harus ditempuh Lastri demi keluarganya. "Tapi kenyataannya malah begini," Lastri melanjutkan, suara penuh keputusasaan. Ketika mereka hampir selesai makan, Surya tiba-tiba mencondongkan tubuhnya sedikit mendekat, lalu berkata dengan nada serius, "Lastri, sebenarnya aku tahu tentang pekerjaan tambahan yang mungkin bisa membantumu mendapatkan pemasukan lebih. Gajinya cukup besar." Lastri langsung menatap Surya dengan penuh harap. "Benarkah? Pekerjaan apa itu?" tanyanya, suara penuh antusiasme, meski ada sedikit rasa ragu yang menghinggapi hatinya. Surya sedikit mengalihkan pandangannya, seolah berpikir sejenak sebelum menjawab. "Itu pekerjaan yang bisa dilakukan di luar jam kerja, di tempat yang tidak jauh dari sini," katanya pelan, namun tegas. "Ada sebuah tempat yang bisa memberi kamu lebih, jika kamu tertarik."
Lastri merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata Surya. Dan meski tawaran itu terdengar menggoda, pikirannya dipenuhi keraguan. Bagaimana jika ini adalah jalan yang tidak benar? Apa risiko yang harus dihadapi? Di satu sisi, ia sangat membutuhkan uang untuk keluarganya. Namun di sisi lain, perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam pikirannya. Di satu sisi, Lastri merasa sangat membutuhkan kesempatan ini. Kehidupannya di Jepang semakin menekan, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bekerja di pabrik yang penuh dengan ketidakpastian. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan lebih demi keluarganya. "Apakah kamu yakin ini pekerjaan yang aman untukku?" tanyanya, suara penuh keraguan. Surya hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Aku tidak akan menawarkannya jika aku tidak yakin. Itu pekerjaan yang aman, Lastri," jawabnya dengan lembut. Lastri akhirnya mengangguk pelan, meski rasa ragu masih menyelimutinya di benaknya. Sore itu, setelah selesai bekerja, mereka berjalan bersama menuju kos Surya yang terletak di gang kecil, tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Di dalam hati Lastri, ada pergulatan antara harapan dan kekhawatiran. Namun satu hal yang pasti, ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasibnya, meskipun itu berarti menghadapi jalan yang belum pasti. Hatinya berdebar-debar, bercampur antara rasa penasaran dan cemas. Lastri terus bertanya-tanya dalam hati, pekerjaan apa yang bisa memberi penghasilan besar, namun belum sempat dijelaskan dengan jelas oleh Surya. Perasaan ragu masih membayanginya, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Begitu tiba di depan pintu kamar, Surya membuka pintu dan mempersilakan Lastri masuk. Ruangan itu sederhana dan bersih, dengan meja kecil di pojok dan sebuah kursi yang tampak cukup nyaman. Surya mempersilakannya duduk di kursi tersebut, sementara ia duduk di kasur yang terletak tidak jauh dari situ. Lastri mengatur napas, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup kencang. "Jadi, apa pekerjaan itu?" tanyanya pelan, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia berharap jawabannya akan memberi secercah harapan, meski ketidakpastian tetap menghantui langkahnya. Lastri menatap Surya dengan tatapan bingung, hatinya berdebar kencang. "Pekerjaan apa yang ingin kamu tawarkan padaku?" tanyanya dengan suara pelan, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Surya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Pekerjaan ini memang tidak biasa," katanya dengan nada hati-hati. "Aku ingin menawarkanmu kesempatan untuk menjadi pemain film dewasa." Lastri terdiam seketika. Wajahnya pucat dan pikirannya seolah berhenti sejenak. Ia merasa bingung, terkejut, dan bahkan sedikit takut. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya, dan ia sulit untuk mencerna apa yang baru saja ia dengar. Surya melanjutkan dengan tenang, "Aku tahu ini bukan pilihan mudah, tapi gajinya sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang bisa kamu dapatkan dari pekerjaan lain di sini." Lastri merasakan dadanya bergemuruh, seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Keraguan dan ketakutan menyelimuti hati kecilnya. Mungkinkah ini jalan keluar yang selama ini ia cari, atau justru sebuah pilihan yang akan menghancurkan segalanya? Pikirannya berkecamuk antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai yang selama ini ia pegang erat. Lastri pun hanya bisa menatap Surya tanpa kata, merasa hatinya terguncang hebat. Wajahnya tampak kosong, namun di dalam hati, ribuan pertanyaan saling bertabrakan. Ia duduk diam, didera kebimbangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kata-kata Surya terus bergaung di kepalanya, mengingatkan pada kenyataan hidup yang semakin sulit. Dan kesulitan yang dihadapi keluarganya di kampung terus menghantui, seakan menekan batinnya untuk segera menemukan jalan keluar. Malam itu, Lastri berulang kali mempertimbangkan pilihan yang ada di hadapannya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan masa depan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang yang sangat ia cintai, suaminya, Andik, dan keluarganya yang ada di desa.
Keputusan ini terasa begitu besar, dan Lastri merasa terperangkap di antara dua dunia yang sangat berbeda. Keputusan yang harus diambilnya terasa semakin berat. Lastri memikirkan alasan kedatangannya ke Jepang, impian yang ingin ia wujudkan, dan tekadnya untuk membantu suami serta keluarganya di desa. Meskipun perasaan takut dan ragu terus menghampiri, desakan kebutuhan yang semakin mendesak membuatnya merasa tak punya banyak pilihan. Akhirnya, meskipun hati kecilnya berontak, Lastri mengabaikan semua prinsip yang pernah ia pegang. Dengan hati yang berat, ia menatap surya dan mengangguk pelan, menandakan kesediaannya untuk menerima tawaran itu. Keputusan yang ia ambil malam itu terasa seperti melangkah ke dunia yang asing dan penuh risiko. Lastri tahu bahwa apa yang akan datang ke depannya tidaklah pasti, dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa dampak besar. Namun, meskipun rasa cemas dan ketakutan menyelimuti dirinya, Lastri berusaha untuk tetap teguh dan melangkah maju, berpegang pada harapan bahwa keputusan ini akan membawa perubahan bagi masa depan keluarganya. Beberapa hari setelah keputusan yang berat itu, Lastri menguatkan diri untuk melangkah maju. Ia dan Surya bertemu dengan produser film dewasa bernama Sawaki Kazuya di sebuah kantor kecil yang tersembunyi di balik deretan bangunan. Suasana di dalam ruangan terasa tegang, dan Lastri bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Setiap detik terasa semakin berat, seakan dunia yang ia kenal mulai berubah begitu cepat di depannya. Sawaki Kazuya, seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi, menyambut mereka dengan senyum yang ramah. "Selamat datang, Lastri. Terima kasih sudah datang. Kami sangat senang bisa bertemu denganmu," kata Kazuya. Suaranya terdengar profesional, meski ada kehangatan dalam nada bicaranya. Setelah sedikit berbincang dan menenangkan suasana, Sawaki Kazuya mulai menjelaskan tentang proyek film yang akan mereka produksi. Lastri mendengarkan dengan seksama, meskipun di dalam hatinya masih penuh keraguan dan ketakutan. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencoba memproses informasi yang disampaikan. Namun, setiap kata yang Kazuya ucapkan semakin membuatnya merasa terperangkap dalam pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sawaki Kazuya mulai menggambarkan karakter yang akan dimainkan Lastri dan bagaimana film tersebut bertujuan untuk menyentuh tema tertentu. Ia menjelaskan dengan rinci tentang konsep film dewasa yang sedang mereka garap, menggambarkan bagaimana peran Lastri akan menjadi kunci dalam cerita tersebut. Namun, saat ia melanjutkan penjelasan, suasana di ruangan itu berubah menjadi semakin tegang. "Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan sebagai syarat untuk memulai proses ini," ujar Kazuya dengan nada yang lebih serius. "Kami perlu melihat bagaimana kamu dapat menampilkan karakter ini. Jadi, kami meminta kamu untuk melepaskan baju sebagai bagian dari audisi." Lastri terdiam sejenak, tubuhnya bergetar, jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa sebuah ketegangan yang luar biasa. Perasaan cemas dan tidak nyaman menyelimuti dirinya, sementara kata-kata itu terus bergema di pikirannya. Ia menatap Surya yang ada di sampingnya, lalu perlahan-lahan ia berdiri. Rasanya seperti seluruh dunia tiba-tiba mengecil, dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Keputusan untuk mengikuti instruksi Kazuya. Ia membuka bajunya perlahan, menyingkirkan lapisan yang melindungi dirinya. Ketika pakaiannya jatuh ke lantai, ia merasakan campuran rasa malu dan keberanian saat seluruh perhatian kini tertuju pada mengamati Lastri. Dengan teliti mulai dari wajahnya hingga keseluruhan posturnya, ia mendekati Lastri memegang pundaknya dengan lembut, lalu perlahan mengarahkan tangan ke bagian tubuhnya yang lain. "Selamat Lastri kamu. Diterima untuk audisi ini," ucap Kazuya dengan nada tegas. "Kami akan mengatur jadwal syuting dalam waktu dekat." Singkat waktu beberapa waktu kemudian, Lastri mendapat kabar dari Surya bahwa syuting pertamanya untuk film dewasa akan dimulai. Hari itu datang dengan cepat, dan Lastri merasa campur aduk. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang tepat,
meskipun keraguan dan kecemasan masih menggerogoti pikirannya. Ketika tiba di lokasi syuting, Lastri merasa canggung dan gugup. Ruang studio yang luas itu dipenuhi dengan peralatan kamera dan orang-orang yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sawaki Kazuya menyambutnya dengan senyuman lebar dan mengarahkan Lastri ke area rias. "Santai saja, Lastri-san," kata Kazuya dengan nada yang tenang. "Semua orang di sini profesional. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik sesuai dengan peranmu." Setelah riasan selesai, Lastri mengenakan kostum yang telah disiapkan untuknya. Ia menatap cermin, melihat sosok yang tidak dikenalnya, wajahnya yang cantik kini dihiasi make up yang tebal. Dan pakaiannya dirancang untuk menonjolkan keindahan tubuhnya. Ketika syuting dimulai, Lastri berusaha untuk tetap fokus. Dia mengikuti arahan Kazuya dan para kru, berusaha melupakan semua keraguan yang mengganggu pikirannya. Dalam adegan pertama, Lastri merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia berinteraksi dengan lawan mainnya, bahkan dia diharuskan untuk berhubungan layaknya suami istri dengan pria yang tidak ia kenal. Rasa itu sungguh menyakitkan, namun Lastri selalu terbayang dengan keadaan suaminya yang membutuhkan uang banyak. Hingga akhirnya, syuting-syuting pun selesai. Bulan demi bulan berlalu dan Lastri semakin terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai pemeran film dewasa. Lastri mulai melihat dunia ini sebagai pekerjaan yang harus dijalani. Meskipun di dalam hati, ia masih merasa ada pertentangan dengan nilai-nilai yang pernah ia pegang. Setiap syuting, Lastri berganti-ganti berhubungan dengan para pria dalam film itu. Berinteraksi dengan karakter yang berbeda-beda. Suatu malam setelah syuting yang melelahkan, Surya mengajak Lastri untuk mampir ke kosnya. Kemudian, saat dalam kos, suasana di dalamnya terasa sangat hangat dan intim. Surya menyiapkan minuman dan beberapa makanan ringan. Berusaha menciptakan suasana yang santai, tapi tak lama kemudian Surya mendekatinya. Menatap matanya dengan lembut, lalu tanpa berkata-kata, mereka mulai berbagi momen yang tak terduga. Lastri merasakan sensasi baru ketika Surya memeluknya, dan dalam sekejap mereka terjebak dalam kehangatan satu sama lain. Dalam kosnya yang sederhana itu, Lastri dan Surya mulai melakukan adegan layaknya suami istri, dengan tabungan yang telah dia kumpulkan selama bekerja di industri film dewasa. Lastri merasa mempunyai peluang untuk memiliki hidup baru. Lastri mulai merencanakan kepulangannya dengan serius. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana uang yang berhasil ia kumpulkan akan digunakan untuk membantu keluarganya dan memperbaiki keadaan mereka. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya hari keberangkatan itu tiba. Lastri meninggalkan Jepang dengan harapan baru dan impian untuk membangun masa depan yang lebih baik di tanah airnya. Dia siap untuk menutup babak lama dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat, Lastri berjanji untuk menjadikan setiap uang yang ia peroleh sebagai investasi untuk masa depan keluarganya. Keputusan yang ia buat akan menjadi awal dari perjalanan baru, penuh tantangan dan peluang, yang akan membawanya menuju kehidupan yang lebih stabil dan penuh harapan, yang telah ia peroleh sebagai langkah awal menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang selama ini ia impikan. Setibanya di kampung halaman, Lastri merasakan kelegaan yang mendalam. Semua rasa penat dan beban di hatinya seolah sirna saat ia melangkah di tanah kelahirannya. Ia segera bertemu dengan suaminya, Andik, dengan tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun di Jepang. Dengan uang yang ada, ia memulai renovasi rumah gubuknya, mempekerjakan tukang untuk membangun rumah yang lebih layak, dengan harapan bisa memberikan yang terbaik bagi suaminya dan keluarganya. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Lastri tahu, meskipun ia telah mencapainya, keputusan yang ia buat di Jepang masih membayangi pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah semua pengorbanan itu, baik fisik maupun emosional, akan membawanya pada kebahagiaan sejati yang ia impikan. Semua itu Lastri menyimpan rasa penyesalan yang mendalam. Setiap kali dia melihat cermin bayang-bayang masa lalunya sebagai pemeran film dewasa,
Menghantuinya meskipun dia telah mengumpulkan uang yang cukup banyak. Hati kecilnya berteriak menyesali keputusan yang pernah diambil. Kenangan akan malam-malam yang diisikan dalam bayang-bayang kamera dan interaksi intim dengan pria-pria lain terus membayangi pikirannya. Lastri tahu bahwa perjalanan untuk meraih pengampunan dan kedamaian mungkin akan sulit, tetapi dia bertekad melanjutkan langkahnya, belajar dari masa lalu dan menjadikan masa depan lebih berarti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita yang saya bagikan bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.